Baik Bapak Ibu, ini adalah video untuk settingan awal ya dari Cisco Dash di tahun 2023 ini. Jadi Bapak Ibu ketika sudah menerima database seperti ini ya, contohnya adalah di Kabupaten Situbondo. Jadi yang pertama bisa dipastikan itu coba masuk ke menu tools ya, di setting konfigurasi. Nah, ini coba kita cek dulu apakah Bapak Ibu di kabupaten menggunakan fitur SBU atau tidak. Kalau tidak bisa dimatikan, ataukah harus mengunci 30% saat posting atau tidak. Ini juga mohon dipastikan. Kalau misalkan tidak boleh lebih, Bapak Ibu atur ya, ini berarti di centang saja gitu. Apakah menggunakan panjar atau tidak desanya gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak memperkenankan adanya panjar, ya boleh dimatikan saja. Tapi kalau ada, berarti ya ini di centangnya dihilangkan, jadi dia bisa tetap dipakai. Itu mungkin yang pertama. Lalu akan ada di sini kosongkan data. Nah, ini kalau mau memastikan kembali kosongkan data, Bapak Ibu bisa mengosongkan data ya. Tapi dari kami sih sudah melakukan ini seharusnya, jadi bisa diisi passwordnya. Ini bisa Bapak Ibu tanyakan nanti ke admin wilayah yang Bapak Ibu tahu kontaknya. Misalkan seperti ini ya, untuk memastikan benar-benar kosong lagi, tidak ada sampah misalkan. Nah, ini sudah. Lalu yang bisa dilakukan kembali adalah mengecek sebenarnya parameter kecamatan dan desa ya. Selain data umum Pemda ini kan bisa diisi sendiri ya nanti ya. Ada kecamatan dan desa. Jadi kecamatan dan desa ini Bapak Ibu cek. Kalau dari kami memegang file terakhir itu ada Kemendagri nomor 050 tahun 145 itu ya misalkan ya. Jadi misalkan di sini di kecamatan 4 untuk di Situbondo. Landingan ini ya. Misalkan ini Alas Bayur, nih ada spasinya, tapi di sini tidak ada. Berarti Bapak Ibu bisa ubah di sini pakai spasi gitu ya. Nah, ini dan tolong ini juga disesuaikan dengan yang tertulis pada Omspan. Kami pikir sih yang di Omspan sudah menerima harusnya ya dari Capman yang terbaru ini. Jadi tolong dipastikan juga di Omspan bagaimana penulisannya agar yang di input di Cisco Dash nanti tidak error penamaannya ataupun kodenya dengan yang di Omspan ya. Untuk di tahun 2023 nanti. Baik, mungkin itu. Lalu selanjutnya selain parameter kecamatan dan desa, di sini ada referensi kegiatan. Nah, itu ya. Jadi kan di sini ada kegiatan Bapak Ibu ya, yang kodenya 90 sampai 99 itu ya. Nah, ini kan kami tidak menambahkan ya misalkan. Tapi misalkan di kode Bapak Ibu ada gitu, atau di kabupaten Bapak Ibu ada kode 90 sampai 99 itu. Nah, inilah Bapak Ibu buka Cisco Dash dari tahun yang 2022. Nah, Cisco Dash 2022 ini kalau kita cek coba ya referensi kegiatan, mohon izin dari Kabupaten Situbondo saya pakai database-nya. Nah, ini misalkan ada nih ya, jadi supaya Bapak Ibu tidak lelah menambahkan ini ya, kan ini ada tambahan tadi sebelumnya yang 118 ya. Bapak Ibu saran kami ya tambahkan dulu di 2022 ini 010108, tapi kan tidak bisa dibelanjakan ya, bisa dibelanjakannya nanti 2023, tapi tambahkan saja untuk kita mengekspor parameter gitu. Jadi misalkan tadi kegiatannya apa, oke. Belanja operasional, oke, penyediaan operasional pemerintahan desa ya. Bentar, biar kita buka dulu yang 2023 biar nggak salah misalnya. Kita tambah misalkan 01, 08, baru di sininya kita isikan penyediaan operasional seperti itu. Termasuk juga outputnya ya, jadi yang di sini output kegiatan DD ini. Sorry. Nah, ini jadi kan ditambahkan ya 3 kodenya itu dulu di 2022. Nanti baru kita adakan dia ekspor parameter. Nah, ini ekspor parameter. Nah, ini parameter apa saja yang Bapak Ibu mau ekspor gitu ya, pilihannya ya, apakah sudah diatur. Yang misalkan mau ekspor hanya bidang kegiatan dan rekening saja ya, berarti bisa itu aja dimatikan, dihidupkan centangnya, yang lain dimatikan. Pilih mau disimpan di mana, misalkan saya di sini dengan memberi nama parameter ekspor untuk 2023. Proses. Nah, ini sudah
ekspor ya. Lalu di Syscodes 2023-nya, Bapak Ibu hanya perlu mengimpor parameternya di menu Tools ya. Impor parameter. Cari file yang tadi. Nah, ini misalkan parameter ekspor itu 2023 kita pilih. Pilih bidang, pilih kegiatan, dan juga tadi ada rekening APBDes ya. Nah, ini kita load. Oke, sorry. Coba kita load dulu. Oh ya, berarti seperti itu ya. Berarti kita langsung proses saja. Termasuk Bapak Ibu, kalau misalkan tadi sudah meralat ya, kecamatan dan desa itu di 2022 ternyata. Atau tadi kalau misalkan belum ya, berarti di settingnya nanti di 2023 ini. Nah, ini kita impor. Kalau sudah berhasil, kita bisa cek di fancy kegiatan. Fancy kegiatan kita cek ke bawah ya, ada ya. Itu dia fungsinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginput lagi parameter gitu ya. Ekspor impor saja dari 2022 ke 2023. Kenapa saya tambahkan 118 di 2022 tadi? Ya, itu maksudnya sebelum. Jadi itu di database kosong saja ya. Ya, untuk menambahkan 118 ini di 2022. Jadi hanya khusus untuk mengekspor parameternya saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menambahkan lagi 2023 karena ditumpuk tadi gitu sebenarnya. Oke. Lalu di sini ada pengaturan user ID ya di 2022. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu sebenarnya parameter kecamatan dan desa itu sama kodenya sebelum nanti kita bisa mengekspor impor user di 2022 ke 2023. Gitu. Jadi antara user pengirim dan juga penerima kecamatan dan desanya diusahakan sama gitu karena itulah user yang nanti akan langsung terhubung gitu. Jadi kalau misalkan ada perbedaan, ya berarti nanti perlu men-setting manual lagi di 2023-nya. Jadi misalkan ini kita ekspor data user ya, kita pilih nama filenya user ID ya, save, proses. Oke, keluar. Sekarang di 2023 Bapak Ibu hanya perlu masuk lagi pengaturan user ID. Ini kan usernya masih sedikit ya. Ini Bapak Ibu hanya perlu mengimpor data user yang tadi. Klik load. Sudah proses. Nah, itu dia. Jadi sudah selesai istilahnya kita proses ekspor impor usernya. Coba kita tutup sebentar. Kita masuk pengaturan user ID lagi. Nah, sudah ada banyak user operator yang kemarin. Jadi sama usernya dengan 2022. Gitu. Bapak Ibu tidak perlu lelah membuat user password kembali. Tapi syaratnya adalah, biar saya pertegas lagi, notepad user yang bisa pindah, bisa ekspor impor, kode desanya harus sama. Kalau ada perbedaan maka harus disetting manual kembali ya. Oke, gitu ya syarat utama ya. Lalu ada pengaturan menu. Jadi kan di Syscodes 2023 ini kan ada beberapa menu tambahan nanti ya sebenarnya. Yang mana Pak Ibu bisa cek sebenarnya di sini apakah sudah semua menunya terbuka. Maaf, ini user adminnya saya kurang tahu, jadi di sini ada user Kemendagri yang bisa saya pakai. Nah, apakah adminnya sudah semua terbuka nih ya, khusus untuk admin. Jadi coba dicek Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah ada yang belum, dihidupkan saja centangnya, lalu klik otoritas menu. Dan desa-desanya coba dicek, itu aja. Jadi apakah ada sebenarnya menu yang belum harusnya mereka lihat, tapi harusnya tidak sih 2022. Itu lalu selanjutnya untuk kegiatan dan rekening APBDes sebenarnya kami rencana akan mengirim parameter yang fix ya, tapi ini masih menunggu surat resmi dulu saja karena kalau menyampaikan bentuknya PDF atau Excel sepertinya kurang baik. Jadi kami akan diusahakan akan disampaikan melalui surat resmi. Lalu oke, ini sudah semua.
sepertinya sudah semua Pak Ibu untuk setting itu ya, setting kecamatan dan desa. Baik, kalau misalkan masih bingung di bagian kecamatan dan desa, coba dicek di Kepmennya ya, Kemendagri 050145 ini. Ini misalkan ada desa yang namanya salah sebut, misalkan seperti ini ya, di kecamatan Situbondo, desa Kotakan ya. Nah ini kan masih katokan di sini ya, nah ini bisa diubah jadi Kotakan, simpan, kira-kira seperti itu. Tapi tolong ini juga dicek yang di Omspan, bagaimana penulisannya, karena kalau beda nama pastinya dari Omspan akan error ya. Jadi mohon disamakan dulu dari Omspan dan juga Siskudes dan juga Kepmennya ini, coba dipastikan. Kalau ada perbedaan, Bapak Ibu bisa koordinasi kami supaya kami arahkan ke subdit yang di penataan kode desa. Mungkin saja Pak Ibu untuk setting awal dari Siskudes ini. Kalau ada yang dirasa kurang, Bapak Ibu bisa hubungi kami di subdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset. Terima kasih.